Umur hidupnya, Putri belum pernah sekalipun melihat wajah ayahnya. Sang ayah tega meninggalkan sang ibu saat tengah mengandung dirinya. Himpitan ekonomi kemudian memaksa ibunya untuk pergi mencari pekerjaan merantau di Kalimantan. Bunga yang diambil adalah bunga-bunga yang masih segar dan belum rusak terinjak. Tak canggung dan tak kikuk, jari jemari kecilnya memunguti guguran bunga di antara batu nisan. Di pemakaman umum Desa Sumbersono, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur yang cukup luas ini, terdapat puluhan pohon Kamboja yang setiap hari menggugurkan helaian bunganya. Kantung plastik hampir terisi penuh. Saatnya Putri kembali ke rumah. Sebidang tanah kas desa, rumah sederhana tempat tinggal Putri dan sang nenek didirikan. Rumah ini didapatkan Putri dan sang nenek berkat belas kasihan warga sekitar. Bagian dapurnya dibuat seadanya dengan anyaman bambu. Meski begitu, rumah ini sudahlah sangat dianggap layak oleh mereka. Mereka bersyukur setidaknya tak perlu merogoh kocek untuk menyewa atau terpaksa tinggal menumpang di rumah kerabat. Keadaan di dalam rumah memang jauh dari kata-kata layak. Namun apa mau dikata, penghuninya yang masih berusia kanak-kanak dan seorang nenek-nenek tak memiliki tenaga yang cukup untuk sekedar membersihkannya. Ya, hari-hari Putri dan sang nenek Alpiah lebih banyak disibukkan dengan melakukan pekerjaan untuk menanggung kebutuhan hidup mereka. Wanita inilah yang menggantikan sosok ibu bagi Putri. Bunga Kamboja yang sudah terkumpul segera dijemur. Sudah kering, barulah bisa dijual sebagai bahan campuran pembuatan teh ke pengepul. Jika mentari sedang bersahabat, bunga-bunga ini akan kering dalam waktu 2 hingga 3 hari. Belum bertemu nasi seharian, Putri lantas segera kembali ke ladang. Mencari tanaman liar atau rambanan, begitu ia biasa menyebutnya. Hari ini, ia dan nenek belum mendapatkan uang sepeser pun. Berbekal arit yang nampak lebih besar dari ukuran lengan tangannya, ia mulai menebang tanaman-tanaman liar yang tumbuh di tepian ladang. 2 hari sekali, bocah pejuang ini mendapatkan tugas untuk memberi makan kambing peliharaan tetangganya. Sesekali ia harus mengeluarkan tenaga ekstra, menjulurkan tangan, meraih ujung batang tanaman. Dengan wedhus gigi. Aduh, kebasok. Boten. Beruntung Allah masih memberi perlindungan padanya. Sebutan arit tak melukai kakinya, hanya terasa sedikit nyeri saja. Putri segera melanjutkan pekerjaannya. Arep golek apa nek? Arep golek tali, gawe naleni rambanan. Arep ngopo tadi? Rambanan. Tali dari batang pisang yang sudah kering ini akan ia gunakan untuk mengikat tanaman liar yang sudah dikumpulkan. Tujuannya agar tak berceceran di jalan saat ia bawa. Atas jasa yang ia berikan, Putri biasa menerima bayar Rp20.000 sebulan. Jumlah yang tak seberapa itu tetap ia syukuri. Uang itulah yang ia harapkan untuk dapat membayar biaya listrik setiap bulannya. Perbedaan kelas ekonomi tak menjadi penghalang bagi 2 gadis kecil ini. Puput seringkali iba pada keadaan Putri.
Itulah mengapa ia sering berbagi pada sahabatnya ini. Putri PR wingi wis garap ta. Aku panggil buku LKS. Ya saya digarap nang aku bareng-bareng. Ya apa aku tak perlu rambanan dhisik. Putri bergegas mengantarkan makanan kambing yang sudah ia kumpulkan tadi. Ia ingin segera menyelesaikan pekerjaannya ini dan bisa pergi ke rumah sahabatnya untuk mengerjakan tugas. Nanti tanduk. Ati ngarep PR nang ngome Mbak Puput, jelek PR ku akeh. Kamu long dana. Boten jelek besok dikumpulno. Di sekolah, Putri merupakan siswa yang cukup berprestasi. Mengisi hari dengan berbagai kegiatan yang kurang ideal bagi seorang bocah, namun Putri tak patah arang. Semangat belajar bocah yang bercita-cita menjadi dokter ini tetaplah tinggi. Keterbatasan biaya untuk membeli buku tak serta-merta ia jadikan penghalang. Meski seringkali ia tak enak hati pada sahabatnya karena terpaksa terus-menerus meminjam buku yang tak terbeli olehnya. Berdua saja dengan sang nenek Alpiah, Putri sebisa mungkin ringan tangan agar tenaga Alpiah yang mulai renta tak terlalu terkuras banyak. Meskipun dirinya juga lelah, apa daya, perut mereka seharian ini belum terisi makanan. Bunga kamboja yang dijemur tadi siang dipilih yang sudah kering. Berapapun jumlah yang didapatkan, ia harus menjualnya ke pengepul hari ini agar uangnya bisa dibelikan beras untuk makan. Paling dipilihin tuh. Iya, sing kerang dijual. Bunga kamboja yang sudah kering dimasukkan ke dalam karung terpisah. Sementara bunga yang masih basah akan kembali dijemur esok hari. Wah, kira-kira kembangnya itu pirang kilo gitu. Kentengnya sampean tadi ki namung asal setunggal kilo, Mas. Nek, tunggal kilo harganya pinten sih, Mbak? Menawi pengepul piyambak ngriki pajeng gangsal kilo. Menawi pengepul boten ngriki disade teng warung emang pajeng 3.000. Setunggal kilo nih. Ya, jika sudah mengering, berat bunga kamboja bisa menyusut hampir sepertiga dari berat mulanya. Dalam 1 minggu, biasanya nenek dan Putri hanya dapat menjual 5 hingga 7 kg bunga kamboja kering saja. Tergantung berapa lama waktu penjemuran yang dibutuhkan. Di warung milik Ibu Cantik inilah, warga sekitar desa Sumbersono biasa menjual bunga kamboja keringnya jika pengepul tak datang. Put, iki dihitung sekilo yo. Iya. Sekilo lak 3.000 sih ya. Iya. Awakmu iki tak kei 5.000 wis gak apa-apa kaya awakmu. Om, Putri arep tuku beras. Berbekal uang seadanya, Putri melangkahkan kaki ke warung penjual beras. Mereka biasa mengkonsumsi beras dengan harga termurah. Assalamualaikum. Tumbas beras. Pinten kilo? 10.000. Ya kok sih yo. Ya, sang pemilik warung yang jatuh iba tak pernah menolak berapapun pembelian dari Putri dan neneknya. Untuk uang sebesar Rp3.000, Putri hanya akan membawa pulang beras sebanyak 0,5 kilogram saja. Tak mengapa, karena jumlah itu telah mencukupi kebutuhan mereka hari ini.
Iki susuke to, Nak. Iya. Wis pene nek kan sang sekolah. Di tengah kepapaan yang dialami keluarga ini, mereka tetap berbesar hati. Tanpa rasa takut, mensyukuri dan meyakini bahwa Allah akan memberikan rezeki pada setiap umatnya di muka bumi ini. Ia sedih, sang cucu yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih layak bersama kedua orang tuanya, justru terpaksa terperangkap di tempat ini. Hidup penuh kesulitan dan kerja keras bersamanya. Pagi itu mentari belum terlalu tinggi. Mengisi hari liburnya, Putri tak lantas berpangku tangan dan bermalas-malasan. Membawa karung, ia segera memulung sampah plastik minuman. Pekerjaan yang urung ia lakukan kemarin. Keterbatasan ekonomi yang ia alami bersama sang nenek Alpiah menempa kedewasaan berpikirnya. Meskipun masih bocah, ia sadar harus dapat berjuang, mencari akal menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Usaha yang tanpa memerlukan modal materi, yang cukup hanya bermodalkan tenaga saja. Sama halnya dengan sang nenek, tak ingin menyia-nyiakan waktu percuma. Nenek Alpiah menganyam bagian bibir gelas plastik minuman menjadi tas. Alpiah mempelajari cara membuat tas dari botol minuman bekas ini dari ibu-ibu PKK di sekitar rumahnya. Keadaan ekonomi Alpiah yang berada di bawah garis kemiskinan menarik simpati warga sekitar. Hidup di desa dengan penghasilan terbatas membuat warga tak dapat menyokong kebutuhan material keluarga ini terus-menerus. Dengan mengajarkan cara membuat tas, warga berharap Alpiah dan sang cucu mendapat peluang baru untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Barang rongsokan hasil temuan Putri hari ini tak lantas dijual. Ia biasa mengumpulkannya terlebih dahulu. Jika jumlahnya sudah banyak, barulah sang nenek memanggil pengepul datang ke rumah untuk mengambilnya. Biasanya hanya 1 hingga 2 kali saja dalam sebulan. Mbah, aku bisa lihat Kita nduk rasake. Keluarga ini mendapatkan penghasilan tambahan dari berjualan botol plastik bekas ini. Uang itulah yang biasa digunakan jika ada keperluan bagi sekolah Putri. Lonak cepet untuk beli singgo tempur, bisa beli beras, bisa opo ya. Lelah sudah pasti mendera tubuh bocah kecil ini. Alpiah terharu dengan kegigihannya. Dalam hati ia selalu mendoakan agar sang cucu mendapatkan suratan takdir yang lebih baik dari kehidupannya sekarang ini. Pun begitu Putri, tak muluk-muluk. Ia hanya berharap sang nenek selalu sehat agar dapat terus menemaninya hingga dewasa nanti.